Biasanya kalau misalkan klep tabok ini itu dia bisa kembali lagi airnya melalui sini yang harusnya nggak boleh. Beberapa kemungkinan itu bisa jadi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu video admin ada yang berkomentar soal kenapa kalau dia sudah pasang ini nih, klep tabok di balik tanaman ini. Ada klep tabok. Itu justru klep taboknya kalau misalkan airnya kembali lagi ke sana, kalau admin nggak keliru, itu airnya bisa mengalir. Harusnya kan klep tabok ini itu kan satu arah. Contohnya untuk yang ini itu meteran air, jadi airnya mengalir dari arah sana ke arah dalam ini melalui stop kran klep tabok masuk ke dalam jalur distribusi air atau pipa dalam rumah admin. Nah, kalau misalkan ada air yang kembali melalui klep tabok itu nggak akan bisa karena ya ada klep di dalam sini, semacam tutup pintu seperti ini, katup yang akan langsung tertutup karena terdorong oleh air. Sedangkan kalau misalkan airnya dari arah sana, itu airnya akan lancar karena memang dibikin satu arah, dia hanya bisa mengalir ke dalam, nggak bisa mengalir sebaliknya. Apa penyebabnya? Kalau misalkan justru klep tabok ini itu bisa balik lagi airnya, nggak terhenti. Nah, sebenarnya untuk klep tabok sendiri ya, cara kerjanya sederhana. Dia punya katup seperti ini, satu arah, jadi ketika airnya terdorong dari arah sana sesuai dengan tanda panahnya itu akan terbuka, tapi ketika air balik lagi ke arah dia, katupnya itu akan otomatis tertutup. Biasanya kalau misalkan klep tabok ini itu dia bisa kembali lagi airnya melalui sini yang harusnya nggak boleh. Beberapa kemungkinan itu bisa jadi karena ada tumpukan pasir di katup klep tabok ini yang entah mungkin air PDAM kamu kalau misalkan melalui jalur distribusi air ya, itu ada pasirnya, bisa jadi mungkin dedak dan lain sebagainya, lumut, itu menghalangi pintu ini sehingga pintunya itu atau katupnya itu sedikit menganga. Bisa jadi ya, karena harusnya lurus seperti ini justru dia terangkat seperti ini yang mengakibatkan katupnya itu jadi bukan lurus seperti ini tapi agak terangkat seperti ini sehingga airnya mengalir. Bisa juga karena proses pemasangannya atau peletakannya. Ya, pemasangan untuk klep tabok ini jangan sampai miring ya. Ini kan lurus nih, benar-benar dalam artian datar. Nggak boleh miring seperti ini masangnya, atau miring seperti ini. Kalau miring seperti ini, klep taboknya miring, semisal miring 30 derajat ke arah kanan, itu bisa jadi katupnya akan mengikuti, nggak bisa menutup sempurna ketika ada air yang datang ke arahnya. Harusnya dia dibikin lurus seperti ini, benar-benar datar nih. Sayang banget ketutupan tanaman. Nah, datar seperti ini. Untuk lebih memastikannya, kamu bisa gunakan alat bantu water pass. Ini kegedean ya, cari aja yang kecil. Admin pada saat pasang pipa ini beserta nanti akan dipasangi klep tabok ini, itu admin gunakan water pass. Jadi ya sebenarnya nggak ideal ya posisi seperti ini. Tentunya miring. Cuman sudah admin ukur-ukur kira-kira ya untuk posisi klep taboknya ini lurus ya, nggak miring, terlampau miring, entah itu ke kanan atau ke kiri, supaya katupnya itu nggak ikut karena ya gravitasi tadi. Kalau kamu kelewat ke kanan, katupnya akan menganga sedikit. Kalau ya besar kemungkinan juga bakal didorong sebenarnya oleh air tadi yang berasal dari arah berlawanan. Cuman ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemasangan klep tabok ini jangan sampai miring ke kanan atau ke kiri. Usahakan lurus seperti ini supaya katupnya itu benar-benar di posisi lurus ketika dia menutup dan terbuka. Ya, seperti itu. Sebenarnya kamu bisa melakukan perawatan. Di sini bagian atas ini ada semacam mur ya. Ini bisa kamu buka, entah kunci berapa, 18 ke atas mungkin. Ini bisa kamu buka dan kamu bersihkan bagian katupnya. Untuk katupnya ini juga bisa di setel sebenarnya, cuman karena admin nggak terlalu begitu paham, pakai aja, pas beli pakai langsung pasang seperti ini. Sebenarnya ya langsung bisa digunakan tanpa harus setel sana sini. Tapi kalau kamu mau bersihkan, bisa kok, ini bisa dibuka. Kemudian juga bisa kamu setel. Perhatikan apakah klepnya itu, pintu airnya itu memang benar ada lumut, pasir atau dedek dan sebagainya, tinggal bersihkan.
Kalau patah sih kecil kemungkinan ya, karena klep tabok itu umumnya terbuat dari kuningan. Ini karena terkena air hujan, panas dan lain sebagainya sudah berubah warna, tapi aslinya klep tabok ini kuningan. Jadi kalau untuk patah ya kecil kemungkinan, tapi ya mana tahu ya. Kalau misalkan ada dorongan air super kencang dari jalur PDAM kamu masuk tiba-tiba, mungkin saja. Tapi harusnya bukan kamu saja yang sendiri yang kena. Ya tetangga kamu, sekomplek kamu bisa jadi kena juga hantaman dorongan air yang kencang dari PDAM. Ya setidaknya itulah yang bisa admin coba analisa kalau misalkan klep tabok kamu menganga, atau ketika air melalui sini ke dalam kemudian kembali lagi ke klep tabok itu bisa mengalir. Harusnya nggak boleh, karena klep tabok itu hanya bisa dialiri satu jalur seperti ini, satu arah, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri sesuai dengan tanda panahnya. Ya kalau misalkan kamu ada pengalaman lain bisa tuliskan di kolom komentar, yaitu based on pengalaman admin sendiri. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ke teman-teman kamu. See ya.